Film dibuka dengan memperlihatkan pasangan suami istri bernama Ray dan juga Maggie, di mana mereka saat itu sedang dalam sebuah perjalanan. Terlihat perjalanan mereka masih menyisakan kenangan atas kepergian putri kecil mereka, yang ternyata telah meninggal dunia karena terjatuh dari jendela rumah. Setelah melewati gurun, mereka tiba di satu kota kecil di California. Mereka pun menepi di sebuah motel yang bernama Motorway Motel. Rupanya kedatangan mereka untuk menemui seseorang bernama Ben. Ben, it's Ray. Hello. Dan setelah memanggil cukup lama, Ben juga tak nampak sama sekali. Ray lalu memeriksa keset dan menemukan kunci pintu yang sepertinya kunci tersebut sengaja ditinggalkan Ben untuk mereka. Di sana kemudian terungkap kalau kedatangan Ray dan Maggie adalah untuk melakukan serah terima motel tersebut dengan orang yang bernama Ben. Namun di sana mereka tak melihat Ben dan hanya melihat secari kertas yang mengatakan kalau motel tersebut sekarang sudah sah menjadi milik mereka. It's all yours. Malam itu juga Ray meninggalkan Maggie untuk memeriksa setiap kamar, di mana dari 10 kamar yang tersedia tak ada satupun kamar yang terisi. Di kejauhan Ray juga mengamati adanya satu kios pom bensin tepat di depan motelnya. Saat Ray sudah akan tidur, ia mendapatkan telepon aneh dari Ben. Ben memastikan kalau Ray akan menyukai motel tersebut dan tak akan ada PR yang perlu ia khawatirkan. Ray pun merasakan ada sesuatu yang janggal dengan telepon tersebut. Terlebih bagaimana Ben terburu-buru menutup telepon dan tanpa meninggalkan email maupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Hey, Ray, man, you made it pretty sweet, huh? Well, hey, listen, I don't have an email on you. I gotta go. Keesokan harinya Ray mulai membersihkan dan merapikan keadaan motel yang sepertinya telah cukup lama dibiarkan terbengkalai. Setelah membereskan semua kekacauan tersebut, Ray menemukan sebuah pintu yang digembok dan juga dirantai. Anehnya Ben tak meninggalkan kunci untuk membuka pintu tersebut. Penasaran dengan isi di dalamnya, Ray mengambil peralatan dan membuka pintu misterius itu. Setelah terbuka, ternyata itu hanyalah ruang laundry. Di basement juga terdapat satu mesin pompa kolam dan satu ruangan yang digunakan untuk gudang. Saat membersihkan kolam, Ray melihat seorang wanita di salah satu kamar. Ia pun kembali ke dalam dan Maggie mengatakan kalau wanita yang bernama Jessica itu adalah tamu pertama mereka. Dan sepertinya Maggie cukup yakin akan masa depan bisnis mereka di motel tersebut. This all feels really good to me, Ray. Di malam harinya, Ray kedatangan seorang pria setengah tua bernama Tommy. Ia pun cukup kaget melihat Ray karena ia biasanya melihat pria tua yang bernama Ben. Ray pun mengatakan kalau ia adalah pengurus baru motel tersebut. Ia akan berusaha memberikan pelayanan yang sama yang seperti Ben berikan. Tommy pun mengatakan kalau ia biasa tidur di kamar nomor 10. Dan setelah memberikan kunci kamar tersebut, Tommy pun keluar ruangan. Ray lalu mengintip dan melihat ternyata Tommy memasukkan seorang wanita ke dalam kamarnya. Tentu saja ia sedikit heran dengan apa yang bisa Pak Tua itu lakukan di usianya yang tak muda lagi. Saat tengah malam, Ray mendengar suara mobil dan saat dilihat, ternyata pelanggan yang bernama Jessie meninggalkan motel. Anehnya tak lama kemudian Jessica keluar dari kamarnya. Hal itu membuat Ray bertanya-tanya siapa yang ada di mobil tersebut. Keesokan harinya Ray kembali ke gudang dan tak sengaja ia melihat selembar kain yang sepertinya sengaja dipakai untuk menutupi sesuatu. Karena penasaran ia pun menyingkap kain tersebut dan melihat sebuah lorong di mana setelah diikuti ia melihat satu tangga untuk menuju ke atas. Setibanya di atas, Ray menyingkap sebuah kain yang ternyata dipakai menutupi cermin satu arah. Ray pun kaget karena ia dapat melihat kondisi kamar nomor 10 dari dalam sana, termasuk si mbak cleaning service yang bernama Ava yang tengah membereskan kamar tersebut.
Ray memutuskan untuk keluar dan mengunci pintu itu kembali. Di rumah, ia tak bisa berhenti memikirkan untuk apa sebenarnya Ben membuat ruangan semacam itu. Malam itu, Tommy kembali datang ke motel dan meminta kamar nomor 10. Mengetahui kondisi kamar tersebut, Ray berusaha memberikan kamar nomor 7. Namun Tommy menolak dan tetap ingin mengambil kamar yang nomor 10. Dan dengan terpaksa, Ray akhirnya mengabulkan permintaannya. Saat istrinya sudah tidur, Ray kembali masuk ke dalam ruangan rahasia. Di sana ia melihat Tommy yang sedang berdansa mesra dengan wanita bayarannya. Dari situ, Ray mulai mengerti apa maksud tujuan Ben membuat cermin semacam itu. Hari-hari pun berganti dan suatu pagi Maggie memberitahu Ray kalau Jessica meminta pindah ke kamar nomor 10. Sementara Ray justru malah marah karena menemukan sebuah brosur adopsi di atas meja. Dan hal itu membuat Ray sangat kesal. Maggie dan Ray pun akhirnya bertengkar karena Ray merasa Maggie ingin mengganti posisi mendiang anak mereka dengan cara mengadopsi anak. Maggie pun mengatakan ia ingin memulai semuanya dari awal. Mungkin mengadopsi anak adalah menjadi pilihan yang baik bagi mereka. Akan tetapi rencana Maggie harus kandas karena Ray menentang usul tersebut. Bagi Ray tak akan ada yang pernah bisa menggantikan posisi putri mereka. Are you happy now? Di malam harinya Ray datang ke pompa bensin dan bertemu dengan si penjaga. Si penjaga mengatakan kalau ia dapat membantu apapun yang Ray perlukan karena ia dan anak buahnya menguasai sebagian kota kecil tersebut. Sesaat kemudian Ray kembali ke motel karena melihat Tommy datang. Seperti biasa, Tommy meminta kamar nomor 10. Dan sayangnya Tommy tak bisa memberinya karena Jessica telah memakai kamar tersebut. Dan meskipun sempat berdebat, Tommy akhirnya bersedia tinggal di kamar nomor 5. I don't know so much anymore. Malam itu Ray kembali ke ruangan misterius dan mengintip apa yang terjadi di kamar nomor 10. Kali ini ia melihat Jessica dengan seorang wanita berambut pirang bernama Casey. Karena tak kuat melihat pemandangan yang se ekstrim itu, Ray pun memilih kembali ke kamar. Sementara itu, setelah melakukan aksinya, Casey meninggalkan Jessica seorang diri. Dan tak lama kemudian setelah kepergiannya, sesosok misterius tiba-tiba datang dan membekap Jessica. Ia juga mencekik Jessica sampai meninggal di tempat. Keesokan harinya Ray masuk dan memeriksa kamar nomor 10 yang rupanya sudah kosong. Ray kembali memeriksa cermin tersebut dan memastikan ia tak bisa melihat ke dalam cermin. Beberapa saat kemudian seorang polisi bernama Howard datang ke motel. Dan rupanya ia memang cukup sering datang ke sana hanya untuk meminta secangkir kopi pada Ben. Di sana mereka pun berbincang-bincang di mana Howard rupanya tengah mencari tahu keberadaan Ben. Namun sayangnya Ray tak memiliki informasi apapun sejak kontak terakhir mereka. Hey, I don't suppose you know where Ben ended up, do His you? number's been disconnected. Yeah, and you know what? Want to stay in touch with him? Malam itu Ray dan Maggie memutuskan untuk pergi bersenang-senang di kasino. Saat kembali ke motel, mereka pun berniat menikmati malam tersebut di kolam. Don't shoot. Don't shoot. Mister? Saat Ray tengah mengambil beberapa botol minuman, ia mendengar teriakan Maggie, di mana Maggie ternyata melihat bangkai babi segar mengambang di kolam. Ray mengambil babi tersebut dan mendapatkan sebuah foto seorang wanita. Foto itu pun bertuliskan nama Chrissy. Ray melihat ke sekeliling namun ia tak menemukan siapapun. Akhirnya ia pun membawa babi tersebut dan membakarnya di tengah-tengah gurun. Saat kembali ke motel, Tommy sudah menunggunya. Disitulah Ray pun bercerita apa yang menyebabkannya pergi begitu lama. Disitulah Tommy kembali teringat kejadian beberapa bulan yang lalu, di mana seorang gadis muda bernama Chrissy rupanya pernah bunuh diri di kolam tersebut. Tentunya Ray sangat kaget mendengarnya, pasalnya Ben tak pernah menceritakannya. There was this girl, Twilight Swim, before she cut herself up real bad. Ben didn't tell you anything, huh?
Keesokan harinya Howard kembali datang untuk menanyakan peristiwa semalam, di mana orang-orang di pompa bensin mengadukan kalau Ray terlihat sangat terburu-buru pergi di tengah malam. Ray pun terpaksa menceritakan perihal bangkai babi yang mereka temukan di kolam. Dengan terpaksa malam itu juga ia membawa bangkai tersebut ke gurun dan membakarnya di sana. Howard pun merasa aneh karena kejadian seperti itu Ray tak melapor kepadanya. Howard pun sedikit tersinggung karena Ray tak menganggap keberadaannya sebagai sheriff di kota tersebut. Howard kemudian mengkaitkan kejadian tersebut dengan kejadian beberapa bulan yang lalu, di mana gadis muda yang bernama Chrissy tewas dengan cara mengenaskan di kolam yang sama. Chrissy Neal. Chrissy? Parents, no one to care about her. Awalnya Ray menduga kalau itu adalah kasus bunuh diri. Namun Howard mengatakan kalau itu bukanlah kasus bunuh diri, tapi sebuah pembunuhan. Karena perut Chrissy sepertinya dibelah seseorang dan kemudian dijarit kembali. Dan kejadian tersebut ternyata bertepatan dengan saat pertama kali Ray melakukan survei ke motel tersebut. Dan hal itu membuat Howard sempat menduga kalau Ray adalah pelaku pembunuhan Chrissy. Tentu saja Ray menampik tuduhan yang Howard lemparkan. Ia bahkan tak mengenal siapapun termasuk orang yang bernama Chrissy. Dan rupanya saat itu Howard hanya bergurau. Ia hanya ingin melihat ekspresi ketakutan di wajah seorang Ray. Did you do it? Do it. Did I do what? Did you do it? I know you didn't do it. Dan sampai di sini Ray sama sekali belum mengetahui apa yang sebetulnya terjadi pada Jessica di malam tersebut. Saat malam tiba, Casey kembali datang ke motel dan meminta kamar nomor 10. Tentu saja Ray masih ingat wanita inilah yang bersama Jessica di kamar nomor 10 kapan hari. Awalnya Ray tak berniat memberikan kamar nomor 10, namun Casey bersikeras hingga Ray akhirnya tak punya pilihan lain. Melihat pesona Casey, Ray mulai menawarkan kopi dan bantuan lainnya. Namun sepertinya Ray bukanlah tipikal pria idaman Casey. Ray mulai memantau aktivitas Casey dari luar kamarnya. Ia pun penasaran karena Jessica tak terlihat bersamanya. Sementara di kejauhan aksi Ray tersebut diketahui oleh istrinya. Tentu saja hal itu membuat Maggie sangat cemburu. Keesokan harinya Ray dan Maggie melihat berita tentang kematian Jessica. Dalam pemberitaan disebutkan kalau jasad Jessica ditemukan di gurun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. The cause of death is still unknown, but so far results of an autopsy She was our first guest. unknown, but police are working with. Ray bergegas kembali ke kamar nomor 10 dan berusaha menemukan sebuah petunjuk. Namun sayangnya tak ada apapun yang bisa ia temukan. Ray pun kemudian menancap gas dan pergi yang tak jelas ia pergi kemana. Sementara itu Howard kemudian datang ke motel dan mencari Ray. Tentu saja Howard harus kecewa karena Ray tak sedang berada di rumah. Tak lama Casey kembali datang untuk memesan satu kamar. Saat itulah ia melihat foto Ray bersama Maggie. Melihat Maggie sebagai istri yang baik, ia pun berpesan pada Maggie untuk mengawasi suaminya. Dari situ Maggie pun penasaran apa yang sebenarnya dilakukan Ray pada wanita tersebut. Di malam harinya saat Ray kembali, ia melihat seorang wanita berambut hitam masuk ke kamar nomor 10. Penasaran, ia pun bergegas kembali mengamati mereka dari cermin satu arah. Dan benar saja kedua wanita tersebut kembali melakukan hubungan yang tak seharusnya. Namun bedanya kali ini, Ray melihat seorang laki-laki sedang mengamati apa yang dilakukan kedua wanita tersebut. Ray memutuskan untuk mengamati pergerakan mereka dari luar. Beberapa saat kemudian ia melihat mobil Casey meninggalkan motel. Ray lalu bergegas mengikuti mobil tersebut dan sampai di sebuah bar. Tentu saja ia tak berani bertangan kosong masuk ke bar semacam itu. Ray melihat Casey duduk seorang diri dan ia pun mulai menginterogasinya mengenai kematian Jessica di malam kedatangannya. Casey mengatakan kalau mereka hanya berteman dan ia tak tahu apapun soal kematian Jessica. Namun Ray terus menekan Casey hingga Casey kesal dan menyuruhnya keluar. I don't know anything about that girl or any other girl. I know, get the fuck away from me. Keributan tersebut akhirnya membuat Algojo Club datang dan menghajar Ray. Beruntung Ray membawa pistol dan berhasil menghajar balik. Setelah itu ia pun keluar setelah memperingatkan Casey untuk tak datang lagi ke motelnya.
Saat tengah malam, Ray sampai di rumah dan ia pun disambut oleh Maggie dengan wajah yang begitu kesal. Maggie langsung melabrak Ray dengan tuduhan selingkuh dengan wanita yang bernama Casey. Maggie pun mengaku ia telah memperhatikan Ray sejak beberapa hari ini. Ditambah lagi pesan yang disampaikan langsung oleh Casey sendiri. Ray yang terus tak mau mengaku membuat Maggie semakin marah. Namun sekeras apapun perlakuan Maggie terhadapnya, Ray tetap tak mau membalas sedikit pun karena ia memang sangat mencintai istrinya. Ia pun berjanji akan membeberkan semuanya esok pagi. Hari berikutnya Ray membawa Maggie ke kamar nomor 10, di mana di sana Maggie tak bisa percaya kalau suaminya suka memantau aktivitas pelanggannya. Ia pun kini tahu alasan suaminya suka keluar tengah malam. Di sanalah Ray mengatakan kalau ia merasa yakin wanita yang bernama Casey itu berkaitan langsung dengan kematian Jessica. Karena itulah belakangan ini ia terus memantau wanita tersebut. Tak hanya itu, ia pun yakin kalau Ben sepertinya mengetahui sesuatu yang sangat penting dari cermin tersebut. Ray pun akhirnya menutup lorong kembali dan ketika mereka keluar, Howard datang ke motel. Mereka pun berbincang di mana kedatangan Howard kembali untuk menanyakan keberadaan Ben. Tentu lagi-lagi Ray tak bisa memberikan informasi yang cukup berarti. Beberapa saat kemudian Ray mulai penasaran kenapa Howard begitu terobsesi dengan pria semacam Ben. Ia pun yakin Ben mengetahui sebuah rahasia penting yang berkaitan dengan Howard. Ia pun akhirnya berusaha mencari Ben dari satu operator ke operator yang lain. Hingga akhirnya Ben menelpon Ray dan mengajaknya bertemu di gurun. No, I've been trying to track you down. I need to talk. Setelah mereka bertemu, Ray langsung menanyakan perihal cermin di kamar nomor 10. Disitulah Ben pun akhirnya mengatakan kalau cermin itu ia buat untuk penelitian para pelanggannya. Setelah itu Ray menanyakan perihal kematian Chrissy dan hal tersebut membuat Ben sangat kaget mendengarnya. Disitulah Ben mendadak meminta Ray agar membawa istrinya pergi dari motel tersebut. Ben pun berjanji akan mengembalikan setengah dari uang yang telah Ray berikan. Lovely wife of yours and go. Listen, I'll send you back half your money, okay? Half. Dan saat Ben ingin melanjutkan ceritanya, seseorang menembak Ben. Wave, right? You got a new wife? Di kejauhan Ray hanya melihat sebuah mobil yang melaju sangat kencang. Ray pun panik dan menelpon Maggie agar segera berkemas. Ia meminta Maggie mengunci semua pintu dan tak menerima siapapun masuk ke rumah. Lock yourself in the house and don't answer the door for Pack. Ben's dead. Pack now. Namun setelah sampai, Ray melihat mobil Howard di parkiran. Sementara kondisi kamarnya sudah benar-benar berantakan. Bahkan ia tak menemukan pistolnya. Dari situ ia pun yakin seseorang telah menculik istrinya. Saat berada di luar, Ray melihat cahaya lampu di kamar nomor 10. Tak membuang waktu, ia pun diam-diam kembali ke lorong rahasia. Dari cermin tersebut, Ray melihat Maggie dalam keadaan terikat di tempat tidur. Sementara Howard terlihat menunggu kedatangannya. Rupanya Howard sangat terpikat dengan kecantikan Maggie. Dan kali ini ia berencana membuat seolah-olah Ray yang membunuh istrinya sendiri. Semua rencana Howard jadi lebih mudah karena pistol Ray ada di tangannya. Tak tahan melihat istrinya diperlakukan seperti itu, Ray memancing Howard dengan mengetuk-ngetuk cermin. Ketika Howard mendekat, Ray memecahkan kaca dan menyerang Howard. Hingga pistolnya pun ikut terlempar. Setelah berhasil menghajar Ray, disitulah Howard akhirnya mengetahui bagaimana Ben bisa tahu apa yang ia lakukan. Saat Howard berniat menusuk Ray, Ray berhasil memberikan perlawanan yang akhirnya membuat Howard kewalahan. Di saat terdesak, Howard berusaha mengambil pistolnya. Namun ternyata Ray lebih cepat dan menembak Howard lebih dulu. Ray lalu membebaskan Maggie dan bergegas pergi dari kamar tersebut. Mereka pun mengacuhkan kedatangan Tommy yang menanyakan kamar nomor 10. Film pun kemudian berakhir dengan kepergian Ray dan Maggie meninggalkan kota tersebut.
Jadi selama ini Howard yang berkedok sebagai sheriff ternyata adalah seorang psikopat. Apa yang ia lakukan tentu tak akan tercium oleh siapapun kecuali oleh seorang Ben. Dan karena Ben mengetahui rahasianya, ia terus menanyakan keberadaan Ben pada si Ray. Meskipun tak diceritakan, tapi kemungkinan besar kematian Chrissy dan juga Jessica adalah ulah si Howard. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.